Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Rendika Valeri, SPDM, selaku dosen mata kuliah manajemen penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Pendapatan Upah Menggunakan Sistem Komisi Terhadap Kesejahteraan Karyawan Toko Eleven. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Aisyah Komalasari, NPM 2018-14500982. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi pembahasan, yaitu latar belakang. Perkembangan ekonomi global dengan kemajuan teknologi yang cepat menimbulkan persaingan usaha yang ketat hampir di semua jenis usaha. Lingkungan yang sangat kompetitif menuntut dunia usaha untuk melakukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha. Upah adalah hak pekerja atau buruh untuk diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja pada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan undang-undang, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Setiap karyawan yang bekerja pada suatu organisasi mempunyai harapan mendapat upah yang sesuai dengan standar UMP. Pada kenyataannya, terhadap karyawan yang menerima gaji yang tidak sesuai dengan standar UMP memiliki tingkat turnover yang rendah, merasa senang, bersyukur, dan menerima diri apa adanya. Perasaan-perasaan yang muncul dari evaluasi pengalaman kerja dan hidup menjadi indikasi yang berkaitan antara perusahaan kerja dan kesejahteraan karyawan. Pada dasarnya, dalam menetapkan besarnya upah perusahaan, dilarang membayar upah lebih rendah daripada minimum yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Pasal 88E ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Krusial Ketenagakerjaan. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Krusial Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Hak pekerja atau buruh atas upaya timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Dan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerja yang sama nilainya. Pasal 88A ayat 1 dan 2 UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Perusahaan wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan Pasal 88A ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara perusahaan dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan apabila lebih rendah atau ketetapan dengan peraturan undang-undang, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang Pasal 88A ayat 4 dan 5 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan menggunakan sistem komisi dengan kesejahteraan karyawan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif. Berikutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemberian upah? Kedua, apakah hak upah diberikan? Ketiga, bagaimana perjanjian kerja sama pengaturan mengenai upah? Yang keempat, bagaimana sistem komisi atau tunjangan yang ditetapkan oleh karyawan? Kelima, apa yang menjadi tolak ukur dalam penelitian penetapan komisi? Yang keenam, apakah upah menggunakan sistem komisi dapat sesuai dengan
upah UMP. Yang ketujuh, apakah upah menggunakan sistem komisi dapat mensejahterakan karyawan? Yang kedelapan, apakah pengaruh sistem komisi terhadap kinerja karyawan? Selanjutnya yaitu batasan masalah. Berdasarkan uraian di atas, lebih memperjelas dan memberikan arahan yang tepat, maka dalam penelitian ini penulis membahas pembahasan masalah ini pada pengaruh pendapatan upah menggunakan sistem komisi terhadap kesejahteraan karyawan toko eleven. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh pendapatan upah menggunakan sistem komisi terhadap kesejahteraan karyawan toko eleven. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan menggunakan sistem komisi dengan kesejahteraan karyawan, sehingga dapat berguna bagi perusahaan, karyawan, pembaca, maupun penulis. Selanjutnya, kegunaan penelitian ini bagi perusahaan. Tujuan kesejahteraan karyawan bagi perusahaan yaitu meningkatkan penghasilan, meningkatkan semangat karyawan, menambah kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Bagi karyawan, yaitu diharapkan dengan penelitian ini dapat meningkatkan kinerja karyawan, memotivasi karyawan, dan mensejahterakan karyawan. Selanjutnya bagi penulis, penelitian ini dilakukan untuk menjadi bahan belajar dan evaluasi terhadap teori dan praktek yang ditetapkan di lapangan. Selanjutnya yaitu pada bab isi pembahasan. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun berasal dari industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Dari Suroto pada tahun 2000. Untuk memahami arti dari pendapatan, maka akan diuraikan pengertian dari pendapatan itu sendiri. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2009 dalam buku Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam dunia usaha, baik itu perusahaan, pekerja itu sendiri maupun industri maupun instansi-instansi pemerintah yang dalam tugas pokoknya mengelola sumber daya manusia dan pihak-pihak lainnya dari kelembagaan swasta. Kesejahteraan itu merupakan sasaran pokok terlepas dari sistem dan teknologi apapun yang dipakai dalam proses produksi. Salah satu aspek daripada kesejahteraan manusia ialah keselamatan dan kesejahteraan kerja, terutama dalam era industrialisasi. 4. Pekerjaan yang kesejahteraan produk tidak hanya menyebabkan rasa kecil hati terhadap produktivitas mereka akan menurun. Lebih lanjut, mereka tidak menaruh minat apatis dalam melakukan pekerjaan dan loyalitas mereka terhadap perusahaan akan berkurang pula. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tri Benedictus Irawan pada tahun 2010, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, yang berjudul Pengaruh Program Kesejahteraan Terhadap Semangat Kerja Karyawan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan terhadap pengaruh yang signifikan antara
program kerja dengan semangat kerja karyawan. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahfiroh tahun 2008 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul Sistem Upah Buruh PT Pisma Putra Kecamatan Pait Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan penelitian tersebut, maka terdapat hubungan sistem upah buruh. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka mengenai pengaruh pendapatan upah variabel X terhadap kesejahteraan karyawan variabel Y, maka dikembangkan kerangka berpikir yang mendasari penelitian sebagai berikut sesuai dengan PowerPoint. Selanjutnya yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga bulan April tahun 2021 sesuai dengan tabel pada PowerPoint. Selanjutnya tempat penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian ini dilakukan di perusahaan PT Eleven yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jembatan Milenium Glodok, Blok B, nomor 1820, Jakarta Barat, kode pos 11180. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini berupa metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif bersifat objektif. Penelitian bebas dari apa yang diteliti, bahasanya formal berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif, prosesnya deduktif, dan desainnya statis dari awal hingga akhir. Yang kedua, hasil penelitian kuantitatif merupakan fakta atau teori yang berlaku secara umum, kapanpun dan dimanapun fakta itu berlaku. Selanjutnya, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh beberapa orang karyawan toko Eleven. Sumber data yaitu dari kuesioner memberikan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan kuesioner. Selanjutnya yaitu observasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Yang ketiga yaitu studi pustaka. Membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yaitu sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Populasi yang diteliti harus diidentifikasi dengan jelas sebelum penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, sebagian karyawan atau karyawati toko Eleven. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan toko Eleven berjumlah 12 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang sedang bekerja di toko Eleven. Dalam pelaksanaannya, peneliti meminta izin kepada pihak kantor toko Eleven untuk menyebarkan kuesioner kepada karyawan atau karyawati. Sekian presentasi dari proposal yang telah saya buat. Semoga dapat memenuhi tugas metode penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.